Halo Sobat Pembelajar, ketemu lagi dengan saya Eri Wahyudi dalam KLC Manajemen Keuangan Series. Kali ini kita akan membahas mengenai capital structure atau struktur kapital dengan fokus pada analisis EBIT EPS indifference level. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita saksikan penjelasan berikut ini. Menganalisis pengaruh struktur modal terhadap EPS dengan analisis EBIT EPS. Dengan menggunakan grafik EBIT EPS, kita dapat menganalisis bahwa peningkatan utang akan menghasilkan tingkat EPS yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ketika utangnya lebih rendah pada rentang EBIT tertentu. Adanya volatilitas EPS yang mungkin terjadi saat terdapat tingkat utang yang tinggi pada struktur kapital. Nah, untuk lebih jelasnya, kita gunakan saja contoh ilustrasi berikut ini. Misalnya, PT ABC sedang mempertimbangkan investasi baru yang akan menelan biaya 50.000 US dollar, di mana investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan operasional perusahaan atau EBIT dari level saat ini 20.000 US dollar menjadi 30.000 dolar. Perusahaan memperoleh dana 50.000 dolar ini dengan alternatif yang pertama, yaitu menjual 500 saham biasa seharga 100 dolar per lembar, atau menerbitkan obligasi baru senilai 50.000 US dollar dengan tingkat bunga 8,5% per tahun. Nah, kemudian pertanyaannya, yang pertama adalah, berapa EPS perusahaan jika EBIT yang dihasilkan perusahaan adalah sebesar 30.000 US dollar? Kemudian, bagaimana alternatif pembiayaan? Opsi-opsi pembiayaan tadi memiliki dampak pada volatilitas EPS perusahaan. Jika perusahaan mengantisipasi bahwa EBIT-nya akan berada pada kisaran 20.000 hingga 40.000 per tahun. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini yang mencerminkan keadaan saat ini dan keadaan di mana ada dua opsi pendanaan. Pada tabel yang berwarna biru itu adalah kondisi existing atau kondisi saat ini, di mana perusahaan memiliki struktur kapital berupa utang dengan bunga 8% dengan nilai 50.000 dan saham 150.000, sehingga total utang dan ekuitasnya adalah 200.000 dengan total saham yang beredar adalah 1.500 lembar. Sementara itu, ketika perusahaan akan melakukan investasi dengan opsi pertama, pendanaan yang dipilih adalah dengan menambah jumlah saham yang beredar. Hingga kita lihat di sini pada tabel hijau dengan kode angka 1, nilai common stock-nya berubah dari awalnya 150 sekarang menjadi 200.000. Ini mengakibatkan total liabilitas and equity adalah 250.000 dan total saham yang beredar adalah 2.000 lembar saham. Sementara pada tabel yang sebelahnya dengan kode nomor 2 ini merupakan opsi kedua di mana pendanaan untuk investasi diperoleh dengan menerbitkan utang baru obligasi dengan bunga 8,5% senilai 50.000. Di sini kita lihat total kewajiban dan ekuitas menjadi 250.000 sama dengan yang tabel di kode nomor 1, namun perbedaannya adalah untuk yang kode nomor 2 atau opsi 2, saham yang beredar tetap 1.500 saja, yang berubah adalah tingkat utangnya. Pilihan struktur modal perusahaan akan mempengaruhi tingkat EPS dan juga volatilitas EPS, di mana hal tersebut berbanding lurus dengan naik turunnya EBIT yang dihasilkan perusahaan. Kita lihat dengan kondisi di mana ketika perusahaan memperoleh EBIT 30.000 dengan dua opsi tadi, yaitu opsi pendanaan dari saham dan opsi pendanaan menggunakan utang. Di pendanaan saham, nilai beban bunga tetap 4.000, sementara untuk pendanaan dengan menggunakan utang, beban bunganya berubah menjadi 8.250. Ini tentunya akan mengakibatkan perbedaan pada angka earning before tax dan sampai di net income. Ketika kita lihat di bawah, untuk opsi pendanaan dengan saham, net income yang diperoleh adalah 13.000. Sehingga apabila kita hitung EPS-nya, dengan mengacu pada jumlah saham yang beredar adalah 2.000, maka nilai EPS dengan membagi net income pada jumlah saham yang beredar, nilai EPS-nya adalah 6,5 untuk opsi dengan saham.
Ketika opsi pendanaannya adalah dengan menggunakan utang, kita lihat net income-nya memang lebih kecil, yaitu 10.875. Namun ternyata EPS yang didapatkan oleh pemegang saham itu lebih besar daripada opsi menggunakan saham. Karena ternyata ketika dibagi dengan 1.500 saham yang beredar, EPS pada opsi utang adalah 7,25, lebih besar daripada opsi menggunakan pendanaan saham. Meskipun opsi atau alternatif pendanaan utang memberikan EPS yang lebih tinggi, namun hal itu akan berimbas pula pada EPS yang lebih fluktuatif ketika EBIT berubah dari tahun ke tahun. Pada tabel berikut ini, disajikan bagaimana keadaan EBIT dari nilai yang kecil yaitu 4.000 hingga nilai yang besar yaitu 40.000. Kita bisa lihat perbedaannya dalam dua opsi pendanaan. Dengan EBIT kurang dari 21.000, kita lihat di sini pada EBIT 4.000, pada EBIT 8.250 dan EBIT 20.000, opsi 1 atau pendanaan saham itu mampu memberikan EPS yang lebih besar daripada opsi 2 yaitu dengan pendanaan utang. Sementara itu, ketika EBIT-nya adalah 21.000, ternyata kedua opsi ini memberikan nilai EPS yang sama. Ketika EBIT semakin tinggi, di sini kita bisa perhatikan dan kita bisa sadari bahwa semakin tinggi EBIT, maka opsi 2 itu ternyata mampu memberikan EPS yang lebih besar daripada opsi 1 pendanaan saham. Kita lihat pada EBIT 30.000, EPS opsi 2 adalah 7,25, sementara EPS opsi 1 hanya 6,5. Sementara itu pada EBIT 40.000, EPS pada opsi 2 lebih tinggi lagi yaitu sekitar 10,58 ya dibandingkan 9,00 pada opsi 1. Di sini kita juga bisa lihat ya pada grafik terlihat bahwa ada titik perpotongan antara dua kurva. Nah, titik perpotongan itu adalah titik di mana opsi 1 dan opsi 2 menghasilkan EPS yang sama. Titik perpotongan dua garis struktur modal yang terdapat pada gambar di samping disebut sebagai EBIT EPS Indifference Point. Titik tersebut menunjukkan pada level EBIT berapa perusahaan akan menghasilkan EPS yang sama terlepas dari rencana pembiayaan yang dipilih oleh perusahaan, apakah opsi utang atau saham yang dipilih. Pada nilai EBIT yang berada di atas titik EBIT EPS Indifferent Point, opsi penambahan utang akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Namun, ketika EBIT yang dihasilkan perusahaan berada di bawah EBIT EPS Indifference Point, maka opsi penambahan utang akan menghasilkan EPS yang lebih kecil. Lalu bagaimana menentukan EBIT EPS Indifference Point dengan mudah? Nah, kita bisa menggunakan persamaan berikut untuk menghitung pada tingkat berapa EBIT akan menghasilkan EPS yang sama. Kita kemudian memasukkan masing-masing variabel pada kedua opsi tadi di persamaan ini. Pada kasus tadi, maka kita bisa masukkan ya untuk opsi pada pendanaan saham ya interest expense-nya adalah 4.000 dan jumlah saham yang beredar adalah 2.000. Sementara itu untuk opsi pendanaan dengan utang interest expense-nya adalah 9.000 sementara jumlah saham yang beredar adalah 1.500. Dari sini kita bisa mendapatkan angka EBIT EPS Indifferent Point adalah 21.000. Dari sini kita dapatkan bahwa ketika EBIT EPS Indifferent Point adalah 21.000, artinya saat EBIT yang dihasilkan perusahaan adalah 21.000, maka EPS antara opsi 1 dan opsi 2 adalah sama, yaitu 4,25 per lembar. Jika EBIT melebihi 21.000, maka opsi penambahan utang akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi daripada opsi saham. Sementara itu, jika EBIT lebih rendah dari 21.000, maka opsi saham akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi daripada opsi utang. Demikianlah semua sobat pembelajar materi mengenai EBIT EPS Indifferent Point. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.